Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Pratama Aditya Putra. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang rangkaian kompleks dan tutorial cara membuatnya. Jadi, dalam membuat rangkaian ini dibutuhkan software Isis Proteus. Jadi, Isis Proteus yang saya gunakan itu versi 8,6. Rangkaian yang akan kita buat pada video kali ini yaitu yang pertama, rangkaian running LED dan rangkaian antrian rumah sakit. Jadi, kalau rangkaian running LED, nanti lampu dari LED yang udah disusun akan hidup satu-satu secara berurutan, jadi dia seakan-akan sedang berlari. Jadi nanti bisa ditunjukkan setelah disimulasikan di Proteus. Dan yang rangkaian kedua, itu rangkaian antrian rumah sakit. Jadi dalam pembuatan rangkaian di Isis Proteus ini akan ada 3 tahapan, yaitu yang pertama skematik. Nah, di dalam tahapan skematik ini kita bisa menaruh komponen dan menyambung-nyambungkan dan mensimulasikannya sehingga kita bisa tahu hasil akhir dari rangkaian. Tahapan yang kedua itu Ares. Nah, di tahapan Ares ini rangkaian dapat kita buat ke dalam PCB layout. Jadi rangkaian yang telah kita buat di dalam skematik tadi kita aplikasikan ke dalam PCB, tapi masih dalam program PCB layout. Nah, di tahapan terakhir itu kita bisa lihat hasil akhir dari gambar itu di 3D visualizer. Jadi kalau misalnya kita udah selesai buat Ares, nanti secara otomatis program akan membuat versi 3D dari rangkaian kita. Nah, seperti yang telah ditunjukkan di video, jadi dalam pembuatan rangkaian, pertama kita harus menentukan komponen-komponen yang harus kita gunakan. Jadi dalam pembuatan rangkaian running LED yang pertama, itu dibutuhkan 6 komponen rangkaian. Yang pertama itu IC 55, yang kedua IC 4017, kapasitor, LED blue, pot HG itu nanti variabel resistor variabel, itu gunanya nanti untuk mengatur kecepatan dari lampunya. Terus ada resistor. Nah, setelah kita dapat komponen-komponen tadi, sekarang kita tinggal menyusunnya sesuai skema. Nah, sebelum membuat rangkaian, kita perlu membuat skema dulu atau dapat dari sumber. Setelah itu bisa kita aplikasikan ke dalam Proteus. Selanjutnya kita tinggal nyambung-nyambungkan tiap pin dari IC kita ke LED. Selanjutnya kita sambungkan masing-masing LED kita ke masing-masing resistornya. Kenapa harus menggunakan resistor? Karena resistor ini untuk mengendalikan arus yang berjalan di dalam rangkaian. Jadi kalau resistornya dipasang, seharusnya LED yang ada dalam rangkaian kita lebih cerah. Selanjutnya sesuai skema yang telah kita dapat tadi,
kita gabungkan rangkaian clock kita. Jadi sebenarnya yang rangkaian di sebelah kiri ini adalah untuk clock yang bisa diatur kecepatannya ya, lebih tepatnya. Jadi ini kita percepat aja sampai akhirnya build-nya siap. Kira-kira seperti inilah rangkaian kita setelah berjalan di simulasi. Jadi kira-kira ketika diaplikasikan ke dalam protoboard dan dijalankan, kira-kira seperti inilah hasilnya. Selanjutnya itu tahap persiapan untuk ke Ares. Jadi tiap-tiap komponen sedang di device-nya sedang package device. Jadi nanti ketika kita masuk ke dalam Ares, masing-masing komponen sudah tersedia dan tinggal nyambung-nyambungkan saja. Kita sekarang udah ada di tahap kedua, tahap Ares. Jadi tahap Ares itu sama dengan tahapan PCB layout. Jadi komponen-komponen yang telah kita susun dalam skematik tadi, sekarang kita susun dalam PCB layout. Jadi ini udah ada pakai papan. Nah ini contohnya meskipun belum disambungkan. Jadi nanti yang akan kita lakukan di sini yaitu menyambungkan tiap pin dari komponen-komponen kita tadi ke PCB menggunakan tembaga-tembaga. Jadi nanti ada top cover dan bottom cover. Mungkin kita lanjut aja dulu sampai buildnya selesai. Jadi ada hal yang menarik di sini. Jadi kalau misalnya kita mau cepat dalam membuat sebuah rangkaian, program ini telah menyediakan salah satu fitur yang sangat menguntungkan bagi developer. Jadi kita bisa auto routing. Jadi nanti cover kita udah disusun sendiri sama program. Jadi
kita nggak perlu lagi pusing-pusing mikirin road cover kita. Jadi lebih bagus juga yang mereka buat, lebih rapi dan lebih efisien. Nah ini jadi kalau hasilnya udah jadi ini program sendiri yang membuat routingnya. Jadi kalau misalnya kita mau buat ke PCB, kita tinggal ikutin yang udah kita buat di dalam software ini tadi. Jadi kita tinggal ikutin alur-alurnya aja. Nah, sekarang kita masuk ke rangkaian kedua kita, rangkaian antrian rumah sakit. Jadi dalam rangkaian ini dibutuhkan 4 komponen, button yang versi push, terus LED yellow atau warna apa terserah, terus ada gerbang OR, terus ada resistor. Nah, seperti yang pertama tadi, kita tinggal meletakkan komponen-komponen mengikuti skemanya. Jadi ini akan dipercepat sampai build rangkaiannya selesai. Nah, jadi yang sedang kita lakukan sekarang yaitu push button kan sebenarnya nggak bisa kalau kita nanti langsung masuk ke ARES. Nah, jadi sebelum kita masuk ke ARES, kita perlu melakukan tahapan untuk agar komponen yang kita gunakan di dalam skematik tadi bisa digunakan di ARES. Nah, kalau bisa diikutin seperti ini caranya. Jadi kita menyesuaikan skematik dengan yang ada di ARES. Karena ARES itu nggak bisa otomatis membaca yang push button yang dari skematik itu tadi. Jadi kita harus translate sendiri lah istilahnya. Nah, setelah selesai kita gunakan tadi, kita ikutin tahap-tahapan tadi. Sekarang kita bisa komponen yang tadi kita gunakan dalam skematik bisa digunakan nanti dalam ARES. Jadi secara garis besar rangkaian ini tinggal di copy paste aja sebenarnya, karena dia tinggal rangkaian yang berulang-ulang, nggak serumit yang kayak rangkaian jam digital.
terakhir kita tinggal sambungkan ke ground dan powernya. Oh ya, jadi di sini juga saya akan menjelaskan perbedaan dari komponen yang telah kita decompose tadi dengan komponen yang ada di dalam skematik itu sendiri. Nah, jadi kalau dalam skematik ini kan sebenarnya komponen-komponen itu kalau disimulasikan harus aktif atau bisa di-animated. Nah, kalau kita buat tadi decompose, secara otomatis komponen kita tadi itu udah nggak punya lagi kemampuan-kemampuan yang bisa di-animate tadi. Jadi nggak bisa berjalan kalau misalnya kita mau simulasikan rangkaian kita. Jadi kita harus gunakan rangkaian yang memang komponen yang memang ada dalam skematik tadi. Jadi kalau misalnya kita push button yang kita gunakan harus yang dari program atau dari skematiknya tadi. Jadi kita nggak bisa gunakan yang kita decompose tadi kalau mau rangkaiannya berjalan. Nah, kalau misalnya kita udah buat rangkaiannya berjalan dan berhasil, baru kita bisa ganti komponen-komponen yang kita telah decompose tadi ke komponen-komponen Ares yang akan kita gunakan. Jadi nanti waktu di Ares kita bisa membuat komponen-komponen itu ke dalam PCB layout. Nah, ini contohnya kalau misalnya komponen-komponennya tadi kita masih gunakan yang tadi decompose. Jadi dia mengalami error. Nah, kalau rangkaiannya berhasil berjalan seperti yang udah kita berhasil lakukan, ya nanti istilahnya kalau misalnya dalam satu meja counter tombolnya dipencet, nanti otomatis lampu LED hidup atau pertanda lain yang menandakan counter itu udah kosong. Jadi antrian selanjutnya bisa lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan Aresnya. Nah, jadi seperti yang tadi saya katakan, jadi tadi udah bisa dijalankan. Nah, setelah dijalankan tadi, kita sekarang ganti komponen tadi ke komponen yang telah kita decompose. Jadi ini pertama LED-nya kita masukkan dulu. Kita lanjut ke proses build-nya. Jadi kalau bisa kita samakan aja dengan skematik tadi, susunan-susunan komponen-komponennya.
Oh ya, sebelum kita bisa membuat auto routing tadi, pertama kita harus membuat edge board dulu. Nah, kira-kira dua inilah hasil akhir dari rangkaian kita berjalan dan bisa disimulasikan. Sekianlah video ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.